Fanatik, kamu membayangkan bertemu orang yang sudah melihat masa depan? Bukan peramal biasa, bukan cenayang di pinggir jalan, tapi seseorang yang puluhan tahun lalu sudah menggambarkan dunia kita hari ini. Namanya Onisaburo Deguchi. Di Jepang, ia dijuluki penjelajah waktu terkuat, dan anehnya, banyak ucapannya benar. Tahun 1920. Onisaburo berkata begini, suatu hari orang di desa terpencil bisa menonton pertunjukan dari Tokyo hanya dengan menekan satu tombol. Saat itu, televisi belum ada. 30 tahun kemudian, stasiun TV pertama Jepang baru berdiri. Lalu ia bicara tentang kereta yang melayang di atas tanah, bergerak 700 km per jam. Hari ini kita menyebutnya maglev. Ia juga berkata, perjalanan Tokyo ke New York hanya butuh 45 menit. Seperti konsep Hyperloop modern, dan yang paling gila, ia meramal uang akan berubah digital. Perdagangan tanpa kertas, tanpa koin. Seperti dunia cashless sekarang. Onisaburo lahir tahun ke-1871, nama castle-nya Kisaburo Ueda. Anak petani di Kyoto, tubuhnya lemah, sering sakit. Tapi pikirannya, anehnya, tajam. Neneknya mengajarinya hal-hal tentang dunia roh. Sejak kecil, ia merasa bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Tapi, hidupnya berantakan. Sampai usia hampir 30 tahun, ia bukan siapa-siapa. Lalu, sesuatu terjadi. Suatu malam ia bermimpi dituntun pria misterius. Pagi harinya, ia terbangun di gua gunung Takakuma. 7 hari penuh. Ia mengaku tidak makan, tidak minum. Katanya, rohnya keluar dari tubuh. Melihat alam lain, melihat masa depan. Di sana, ia merasa diperlihatkan jalannya dunia manusia. Sejak hari itu, ia berubah total. Tahun 1912, ia berkata akan ada perang besar yang melibatkan banyak negara. 2 tahun kemudian, Perang Dunia Pertama meledak. Ia juga berkata, Jepang akan berperang dengan Amerika. Dan akhirnya kalah. Pemerintah marah. Ia ditangkap, dipenjara. Tapi sejarah berjalan tepat seperti ucapannya. Setelah bebas, ia menulis buku aneh. 81 jilid, 100.000 halaman. Bukan ditulis pelan-pelan, tapi seperti didikte. Ia berbaring, berbicara tanpa henti. Orang lain mencatat. Katanya, itu bukan pikirannya, melainkan pesan dari tempat lain. Ada satu ramalan yang sampai sekarang belum terjadi. Onisaburo berkata, suatu hari Tokyo akan diguyur hujan api dari langit. Bukan bom manusia, bukan perang, tapi api sungguhan. Banyak peneliti mengaitkan ini dengan Gunung Fuji. Profesor Hiroki Kamata bahkan berkata, antara 2030 sampai 2040, Jepang bisa mengalami gempa besar, tsunami puluhan meter, dan mungkin letusan Fuji. Apakah ini yang ia lihat? Ada 2 kemungkinan. Pertama, Onisaburo hanya orang jenius, membaca arah zaman. Kedua, ia benar-benar melihat sesuatu di luar nalar manusia. Detail ucapannya terlalu spesifik untuk sekadar tebakan. Onisaburo meninggal tahun ke-1948, tapi kata-katanya belum mati. Beberapa sudah terjadi. Beberapa sedang terjadi, dan sisanya mungkin menunggu kita. Kalau suatu hari Tokyo benar diguyur hujan api, mungkin kita akan sadar bahwa seseorang di masa lalu pernah memperingatkan semuanya.